Terima kasih Yang Mulia untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan nota pembelaan terdakwa Anton bin Muda. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim perkara nomor PDM garis datar 14 garing P titik 3 titik 9 garing EQ titik 1 garing 03 garing 2023 Pengadilan Negeri Pasarwajo di Pasarwajo. Dengan hormat Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa bertemu kembali dalam sidang pada hari ini dengan agenda penyampaian nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Pada kesempatan ini sekiranya belum terlambat, saya tak lupa mengucapkan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenankan saya Miko Naharia SH, penasihat hukum dari terdakwa Anton bin Muda dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Bau-Bau terakreditasi SK Kementerian Hukum dan HAM RI nomor M.H.N.03.03 tahun 2021 berkedudukan di Jalan Dayanu Iksanuddin Bau-Bau, bertindak untuk dan atas nama terdakwa Anton bin Muda, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan secara tertulis, membacakan dan menyerahkan nota pembelaan ini atas surat tuntutan jaksa yang sudah dibacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Majelis Hakim yang saya muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Pertama-tama penghargaan dan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang saya muliakan yang telah memimpin persidangan ini dengan sepenuh hati dengan menghormati hak-hak terdakwa dalam proses persidangan ini. Selanjutnya kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik sepanjang proses pemeriksaan perkara ini. Kami berharap Majelis Hakim yang mulia pasti akan memberikan putusan yang terbaik kepada terdakwa dalam kasus ini dengan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum dari suatu fakta hukum serta fakta pasca peristiwa atau kejadian ini terjadi dengan mempertimbangkan hal-hal sebab dan akibat dari peristiwa ini. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa lokasi kejadian perkara di Jalan Poros Desa Lantawanua adalah jalan poros desa dengan kondisi kiri kanan jalan penuh semak belukar yang menutupi bahu jalan, sehingga jika sapi tiba-tiba menyeberang maka tidak akan terlihat oleh pengguna jalan. Yang kedua, bahwa Jalan Poros Desa Lantawanua adalah jalan poros desa yang tidak memiliki lampu penerangan jalan, sehingga pada malam hari gelap gulita. Jika tiba-tiba ada binatang yang menyeberang, apalagi secara tiba-tiba, akan sulit untuk dihindari. Saat kejadian, terdakwa bisa menghindari sapi yang pertama, tetapi tidak bisa menghindari sapi yang kedua. Siapapun jika kondisinya seperti itu, tentunya akan sulit untuk menghindari kecelakaan yang dimaksud. Apalagi saat itu kondisi samping kiri kanan jalan gelap gulita, ditambah bahu jalan penuh dengan semak belukar, sehingga jika ada sapi yang tiba-tiba menyeberang akan sulit kelihatan apalagi malam hari. Yang ketiga, bahwa ibu kota Kabupaten Bombana Rumbia, binatang peliharaan sapi dibiarkan lalu lalang di jalan umum dan telah banyak memakan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia serta kerugian materi pengguna jalan. Yang keempat, bahwa terdakwa menjemput korban dari rumahnya dengan tujuan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Ibunya adalah seorang janda miskin yang dalam kesehariannya hidupnya bergantung kepada terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seandainya saat itu jika ada uang, terdakwa akan membawa ibunya berobat ke dokter. Tetapi karena tidak ada uang untuk membawa ibunya berobat ke dokter, yang bisa terdakwa lakukan untuk meringankan beban sakit ibunya adalah menjemput korban Rory yang terkenal sebagai dukun kampung atau orang pintar yang bisa mengobati secara alternatif untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Yang kelima, bahwa terdakwa setelah kecelakaan telah berusaha dan berupaya untuk menolong korban dengan mengangkat korban dan menyandarkan korban di dada terdakwa.
Walaupun saat itu terdakwa juga lemas dan sangat kesakitan. Semua ini terdakwa lakukan agar korban baik-baik saja, tetapi Tuhan berkehendak lain. Yang keenam, bahwa terdakwa adalah orang yang masuk kategori tidak mampu, yang bekerja sebagai buruh bangunan kuli harian dengan penghasilan per minggu kurang lebih 600.000 jika ada pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan sebagai kuli bangunan, maka terdakwa akan bekerja menarik kayu balok dari hutan dengan upah pikul per batang sebesar 10.000 per batang. Yang ketujuh, bahwa terdakwa mempunyai 5 orang anak, di mana 4 orang anak masih dalam bangku sekolah. Dan sejak terdakwa ditahan mulai tanggal 16 Maret sampai dengan hari ini, anak-anak terdakwa sudah jarang ke sekolah karena jarak sekolah dan rumah agak jauh, serta tidak ada uang jajan yang biasanya ada jika terdakwa ada bersama mereka. Anak-anak terdakwa juga membantu ibunya untuk mencari uang dengan bekerja serabutan untuk bisa makan setiap hari sejak terdakwa berada dalam tahanan kepolisian berlanjut di kejaksaan. Yang kedelapan, bahwa hal yang memberatkan terdakwa dalam tuntutan jaksa dalam poin kedua adalah tidak ada tanggung jawab dari terdakwa, sehingga membuat keluarga korban kecewa. Jika yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah membawa uang kepada keluarga korban, maka hal itu bukan disengaja dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya. Mereka sangat ingin membawa uang sebagai tanda duka dan tanggung jawab. Tetapi apa daya, mereka adalah orang miskin yang cuma bisa berharap dan berdoa dan bekerja serabutan untuk menyambung hidup mereka dari hari ke hari berikutnya. Istri dan ibu terdakwa telah berusaha ke sana kemari untuk meminjam kepada orang-orang, tetapi tidak ada yang meminjamkan uang kepada mereka. Sehingga benar istri dan ibu terdakwa tidak ada uang yang bisa diberikan kepada keluarga terdakwa atau kepada keluarga korban, apalagi saat terdakwa ditahan, karena terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Yang kesembilan, bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan yang dimaksud, yang telah membuat korban Rory meninggal, yang merasakan akibatnya bukan hanya terdakwa, tetapi berimbas kepada ibunya, istrinya, dan 5 orang anaknya yang menggantungkan harapan kepada terdakwa sebagai tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga. Yang ke-10, bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui kejadian yang terjadi, menyadari kelalaiannya dan menyesalinya, serta belum pernah dipidana. Yang ke-11, bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, maka setelah keluar dari penjara, maka terdakwa akan berusaha untuk bekerja, mencari uang untuk mengumpulkan uang santunan duka kepada keluarga korban, sehingga rasa bersalah dan penyesalan terdakwa akan terasa lebih ringan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan, sehingga terdakwa Anton bin Muda bisa mendapatkan keringanan, sehingga secepatnya bisa berkumpul dengan anak-anak, istrinya dan ibunya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Keputusan Majelis Hakim yang mulia tetap kami junjung tinggi. Semoga keputusan Majelis Hakim yang mulia bisa meringankan beban ekonomi yang saat ini menjadi tanggung jawab dari istri terdakwa untuk menafkahi 5 orang anak dan ibu dari terdakwa yang sudah sakit-sakitan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan masing-masing kita hidayah, sehingga kita selalu bermanfaat bagi sesama dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada masing-masing kita. Demikian nota pembelaan ini saya bacakan pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, kuasa hukum terdakwa Miko Naharia SH. Terima kasih Yang Mulia.